Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang setelah keterangan SP2D, bantuan BPNT alokasi November-Desember tahun 2024, terupdate sudah SPM di 6NG. Apakah kartu KKS sudah bisa dicek oleh para KPM? Kemudian ada kabar yang cukup mengejutkan, yaitu data DTKS bakal diganti dengan data DTSE. Kira-kira apa ya dampaknya? Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya. Tentunya para keluarga penerima manfaat sudah banyak yang mengetahui progres persiapan penyaluran bantuan sosial PKH maupun BPNT melalui informasi-informasi yang beredar di berbagai macam media sosial. Termasuk salah satunya adalah media YouTube dan salah satu channelnya adalah Diary Bansos. Tentunya update terkini untuk bantuan BPNT alokasi November-Desember tahun 2024 di 6NG, keterangan SP2D-nya itu sudah SPM. Artinya surat perintah membayar itu sudah diterbitkan dari pihak Kemensos ya seperti itu. Dan nantinya setelah SPM ini diterbitkan, nanti akan terbit lagi yang namanya SP2D, surat perintah pencairan dana, atau bisa dikatakan data bayar yang berisi nama-nama KPM beserta nominal bantuan yang nanti diterima ya seperti itu. Setelah SP2D ini diterbitkan, tahap yang terakhir adalah SI atau Standing Instruction. Artinya dari pihak Kemensos menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening pemberi bantuan ke rekening para KPM yang nama-namanya tercatat di data SP2D tadi. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Dan surat SI tersebut ditujukan ke pihak perbankan ya, ke pihak penyalur. Ketika pihak penyalur ataupun perbankan ini sudah menerima surat SI, maka tugas dari pihak perbankan adalah melakukan top up ataupun transferring saldo bantuan sosial BPNT karena alokasinya November-Desember, nanti yang bakalan ditransfer sebesar Rp400.000 ya, seperti itu. Tentunya tugas tersebut harus segera dilaksanakan oleh pihak perbankan karena mengingat ini sudah akhir tahun ya seperti itu, dan sangat tidak mungkin sekali apabila nanti pencairannya lebih dari bulan Desember tahun 2024. Jadi buat para KPM, doakan saja semoga diberi kelancaran segala prosesnya dan bantuannya segera dicairkan, dan tidak sampai di akhir bulan Desember bantuan sosial baik PKH maupun BPNT ini sudah 100% tercairkan ya seperti itu. Pertanyaannya, nah ini mungkin banyak juga ya KPM yang salah persepsi ya. Ketika keterangan SP2D untuk bantuan BPNT itu sudah terupdate yaitu SPM ya seperti itu. Apakah itu tandanya bantuan sosial BPNT sudah mulai dicairkan untuk periode November-Desember ya seperti itu. Apakah para KPM sudah bisa mengecek kartu KKS-nya, baik kartu KKS yang diterbitkan dari Bank BRI, BNI, Mandiri maupun Bank BSI? Tentu jawabannya masih belum dicairkan. Para KPM jangan cek dulu kartu KKS-nya. Karena meskipun status keterangan SP2D di 6NG itu sudah SPM, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ciri-ciri bantuan sosial itu dicairkan apabila keterangan di 6NG itu sudah SI ya, seperti itu. Nah, kalau sudah SI, maka estimasi waktunya sekitar 1 hingga 7 hari setelah keterangan SI itu muncul pertama kali di 6NG, bantuan sosial itu akan masuk ya ke kartu KKS para keluarga penerima manfaat. Sedangkan saat ini keterangannya sudah SPM, belum SI ya, seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan bantuan sosial BPNT itu masih belum dicairkan untuk periode November-Desember
tahun 2024. Dan para KPM tidak perlu bolak-balik ngecek kartu KKS-nya di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat, karena bisa dipastikan masih zonk, masih belum ada saldo yang masuk. Kita sarankan buat para KPM ini untuk memanfaatkan ya layanan perbankan seperti internet mobile banking atau m-banking ya, seperti itu melalui HP-nya masing-masing. Ini apabila sudah memanfaatkan layanan m-banking tersebut, para KPM tidak perlu bolak-balik ya ngecek kartu KKS-nya itu di mesin ATM terdekat ataupun di agen bank terdekat, karena cukup mengeceknya di HP-nya masing-masing itu sudah mengetahui apakah ada saldo yang masuk atau belum. Dan bahkan biasanya itu ada notifikasinya ya kalau ada saldo yang masuk. Jadi itu sangat memudahkan sekali buat para keluarga penerima manfaat. Nah, layanan m-banking tersebut seperti kalau di Bank Mandiri ada Live In by Mandiri ya. Kalau di Bank BNI ada Wonder by BNI. Kemudian kalau di BRI ada Brimo ya. Kemudian di Bank BS itu juga ada aplikasi m-bankingnya. Nah, untuk mengaktifasi layanan-layanan m-banking tersebut, para KPM apabila ribet, apabila takut salah, apabila tidak tahu caranya, silakan langsung datang saja ke pihak bank penyalur terdekat ya, seperti itu. Kemudian minta tolong saja ke petugas banknya untuk mengaktifasi ya layanan m-banking tersebut. Atau biasanya nanti akan ditanya dulu oleh pihak Satpam ya di masing-masing bank penyalur, kira-kira keperluannya apa, nanti akan diarahkan. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi untuk updatean per malam hari ini, bantuan BPNT masih belum cair untuk periode November-Desember, dan para KPM tidak perlu mengecek kartu KKS-nya karena meskipun statusnya itu sudah SPM tapi belum SE ya, seperti itu. Kemudian untuk bantuan PKH bagaimana periode November-Desember? Jadi melalui menu view DTKS di akun 6NG para pendamping sosial, itu periode salur November-Desember itu masih belum muncul ya. Munculnya itu masih periode salur yang lama, yaitu September-Oktober, namun keterangannya sudah SI atau sudah top up atau sudah dicairkan. Nah, kalau melihat di akun 6NG Supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota, untuk bantuan PKH sendiri periode November-Desember itu sudah masuk ke proses verifikasi cek rekening, dan bahkan ada yang keterangannya itu sudah berhasil cek rekening, namun keterangannya belum SP2D. Kemungkinan saat ini pun untuk bantuan PKH masih dalam proses penerbitan SPM, jadi segera menyusul seperti bantuan BPNT. Jadi doakan saja semoga bantuan PKH ini diberi kelancaran dan segera dicairkan ya, seperti itu. Kemudian untuk KPM peralihan pos ke kartu KKS bagaimana update-nya? Jadi update-nya masih dalam tahapan burekol. Sebagian besar KPM peralihan pos ke kartu KKS ini. Namun ada beberapa daerah di beberapa hari yang lalu itu memang ada penjadwalan pendistribusian kartu KKS barunya. Semoga buat para KPM yang masih belum terdistribusi kartu KKS barunya, ini segera didistribusikan oleh pihak perbankan dan segera dicairkan. Apabila nanti hingga batas akhir nih, mungkin hingga mendekati akhir tahun di pertengahan bulan Desember, tapi tak tak tampak proses pendistribusian kartu KKS-nya ya, seperti itu. Bisa juga nanti opsi berikutnya penyalurannya tetap pakai PT Pos Indonesia untuk percepatan realisasi anggaran di tahun 2024. Jadi kemungkinan tersebut bisa jadi terjadi ya, seperti itu. Namun informasi dari Kemensos itu masih belum ada. Jadi tetap kalau dilihat di 6NG ya prosesnya peralihan dari pos ke kartu KKS. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian informasi berikutnya, kemarin ketika Kemensos itu rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Bapak Menteri Sosial itu sempat mengatakan ya, data DTKS ini nanti bakalan diganti dengan data DTSE. Apa sih data DTSE itu? Jadi data DTSE itu adalah data tunggal sosial ekonomi. Nah, di beberapa waktu yang lalu mungkin masyarakat pernah didata ya untuk Reksosek ya. Jadi untuk data Reksosek itu nanti berfungsi juga untuk data tunggal sosial ekonomi. Intinya kenapa harus dirubah? Karena data DTKS yang selama ini menjadi acuan penyaluran bantuan sosial, saat ini kan kondisi para KPM itu kan terus berubah ya setiap saat, maka data DTKS itu juga harus diupdate setiap saat. Kemungkinan besar isinya ya tidak jauh berbeda, tapi lebih update lagi ya antara data DTKS dengan data DTSE ini.
Kemudian untuk data DTS ini nanti yang mengelola adalah pihak BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, dan juga Bappenas, yaitu dari pihak Badan ataupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ya seperti itu. Dan ini nanti kemungkinan besar akan diterapkan di tahun 2025. Jadi untuk saat ini masih belum diterapkan ya seperti itu. Dan yang jelas nanti ada informasi-informasi penting terkait dengan peralihan ini apabila nanti direalisasikan. Karena mengingat pesan dari Bapak Prabowo, jadi data tunggal ini sangat diperlukan ya untuk memastikan bantuan sosial itu memang benar-benar tepat sasaran, dan terutama data DTS ini bisa menjawab ya keperluan kedaruratan seperti bencana maupun keadaan-keadaan lain ya seperti itu. Jadi kemungkinan besar untuk data DTKS nanti di tahun 2025 ada perubahan-perubahan, diantaranya berubahnya ke data DTS ini. Jadi kita nantikan saja nanti perkembangan informasinya. Yang jelas setiap informasi terkait dengan bantuan sosial akan kita sampaikan melalui channel Diari Bansos ini ya seperti itu. Oke seperti itu, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.